Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 20 ayat 41 sampai pasal 21 ayat 4. Dengarlah firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Alvira untuk pembacaan firman-Nya. Shalom saudara sekalian. Untuk yang pertama kali hadir, nama saya Oswin. Saya adalah salah satu staf penuh waktu di Covenant City Church Jakarta. Itu sister church kita. Dan saya bersyukur bisa diberi kesempatan untuk bisa merenungkan firman Tuhan sekali lagi bersama-sama dengan saudara sekalian di sini. Tanpa berlama-lama, saya mau ajak sebelum kita masuk ke dalam perenungan yang lebih dalam, saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, satukan hati, dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami datang ke hadirat-Mu hari ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbelas kasih membuka telinga kami, pikiran kami, dan hati kami, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, jadi saya mau buka khotbah hari ini dengan cerita yang agak penting gak penting gitu ya. Jadi beberapa hari lalu atau sekitaran minggu kemarin ini, saya ini ada di dalam sebuah perenungan yang mendalam karena saya menghadapi satu dilema. Jadi persis 2 hari lalu, tanggal 14, kakak saya ulang tahun, saudara. Nah, sebagai seorang adik, saya ingin memberikan hadiah ke kakak saya. Nah, mulailah saya mencari-cari, tapi waktu saya mau pilih hadiah, saya nih berpikir gitu ya, saya jadi mulai berpikir, hadiah apa yang mau saya berikan, dan seberapa banyak uang atau seberapa mahal barang yang mau saya berikan. Nah lucunya dari situasi ini saya tuh jadi berpikir sangat dalam gitu ya. Mungkin karena emang saya suka mikir dan orangnya agak aneh gitu ya saudara. Jadinya saya mikir, iya ya apa yang sebenarnya bikin kita mikir sesuatu itu mahal ya. Saya coba pikirin pertama, apakah nominalnya? Ternyata enggak juga. Buktinya gini, kalau saya tanya saudara, 100.000 tuh mahal gak? Pasti saudara gak akan jawab mahal atau murah. Pasti jawabannya adalah tergantung 100.000 ini buat apa. Kalau buat bayar parkir, mahal ya. Tapi kalau misalnya 100.000 dapat sewa mobil seharian gitu, itu it's a bargain gitu ya saudara, itu murah banget. Jadi nominal ini tidak menentukan kelihatannya mahal atau murah. Lalu saya coba pikir lagi, apa sih yang sebenarnya bikin sesuatu itu mahal buat kita? Saya sampai di faktor yang kedua, yaitu mungkin kapasitas kita gitu. Saya coba pikirin, misalnya saya punya uang jajan 1 bulan 900.000 gitu, 1 hari 30.000. Mungkin kalau saya punya patokan itu, setiap kali saya jajan, kalau saya ketemu sesuatu yang di atas 30.000, saya akan pikir ini sesuatu yang mahal. Tapi kalau saya ketemu sesuatu yang di bawah 30.000, saya akan pikir ini jadi jajanan yang murah. Oke, kelihatannya
mulai jelas nih, apa sih yang bikin sesuatu mahal itu tergantung dengan kapasitas yang saya punya. Nah, tapi saya masih dilema. Kenapa? Karena saya belum tahu sebatas mana yang mau saya keluarkan untuk jadi hadiah buat kakak saya. Saya coba pikirin lagi, apa ya kira-kira yang bagaimana saya bisa menentukan nominal yang pas yang mau saya berikan untuk kakak saya. Saya coba pikir-pikir lagi, atau dengan kata lain, yang saya bingung itu di titik mana mahal itu jadi terlalu mahal buat saya. Karena kan saya mau kasih yang terbaik ya, tapi saya juga tidak punya uang yang sangat banyak gitu saudara, tidak berlimpah-limpah. Nah, saya pikir-pikir ternyata saya akan menemukan batasan itu ketika saya melihat apa yang saya korbankan itu mulai lebih berharga bagi saya daripada apa yang saya dapatkan. Misalnya, saya mau kasih hadiah ke kakak saya 300.000 gitu. Itu kan kalau menurut hitungan tadi berarti uang jajan 10 hari ya saudara ya. Kalau saya mau mencari titik mana itu terlalu mahal buat saya akan pikirin berapa hari jajan ya yang saya tidak rela berikan kalau saya harus kasih hadiah ke kakak saya. Jadi dengan kata lain, apa yang harus saya korbankan untuk apa yang saya dapatkan. Saya menilai seberapa sih nilainya kebahagiaan kakak saya yang mungkin cuma 10 menit dikasih hadiah itu dengan apa yang saya korbankan. Nah, saudara, kenapa saya angkat permasalahan mahal atau tidak mahal ini? Karena kelihatannya dalam setiap aspek kehidupan kita, pertimbangan ini kita pikirkan gitu dalam setiap keputusan yang kita ambil. Nggak cuma bicara soal barang yang kita beli atau uang yang kita keluarkan, tapi misalnya ketika kita bangun pagi, kita mempertimbangkan mau tidur 10 menit lagi, atau kita mau bergelut dengan macet gitu misalnya. Karena di Jakarta bisa gitu ya, beda 10 menit macetnya beda jauh. Mana yang lebih mahal saudara? Atau misalnya sakit gigi gitu. Mana lebih mahal? Kita nahanin rasa sakit yang masih bisa kita tahan atau menghadapi rasa takut kita ketemu dokter gigi. Kita selalu pertimbangin sampai satu saat, wah udah gak kuat. Menahan rasa sakit ini terlalu mahal. Jadi akhirnya kita memutuskan, biarpun kita takut, kita tetap ke dokter gigi gitu. Dan ini berlaku di setiap aspek kehidupan termasuk hal-hal yang penting seperti iman kita saudara. Ketika kita melihat segala tuntutan yang Alkitab berikan tentang apa itu menjadi Kristen, kita mempertimbangkan biasanya ketika kita mau taat atau ketika kita mau tidak taat. Apakah yang harus kita lepaskan, apakah harga yang kita bayar itu sepadan dengan apa yang Kristus tawarkan buat kita. Nah saudara, walaupun mungkin ini bukan satu-satunya faktor yang seringkali menghambat kita, saya yakin, atau setidaknya buat saya pribadi, hal ini punya peranan yang tidak kecil dalam saya menggumuli taat kepada Kristus. Gitu. Tidak jarang saya gagal taat kepada Kristus atau taat mengikuti kehendak Tuhan karena saya merasa apa yang harus saya lepaskan demi melakukan itu terlalu mahal saudara. Saya merasa apa yang dunia tawarkan itu lebih berharga daripada apa yang Kristus tawarkan. Nah, saudara, teks yang kita baca hari ini, di sini Yesus merespons masalah yang serupa yang dihadapi oleh orang-orang pada zaman itu. Jadi salah satu dari kita adalah, jika kita adalah orang yang punya pergumulan ini saudara, kita jangan berkecil hati karena pergumulan ini adalah pergumulan yang nyata, bukan sesuatu yang hanya saudara pribadi miliki. Ada banyak orang, termasuk saya juga yang menggumuli hal ini, dan juga orang-orang yang sampai di zaman Yesus pun. Dan Yesus mengerti betul betapa sulitnya menghadapi permasalahan ini, sampai-sampai kalau kita buka di Alkitab kita, saudara, kalau saudara ingat khotbah minggu lalu di ayat 40, teks itu ditutup dengan orang-orang tidak berani lagi ngomong sama Yesus karena jawaban Yesus begitu bijak. Tapi lucunya ayat 41 dimulai dengan kata tetapi ya. Ketika orang-orang sudah diam, Yesus malah ngomong sekarang sama mereka. Jadi sebelum-sebelumnya Yesus memberi pengajaran sebagai respons. Sekarang Yesus memberi pengajaran karena Yesus tahu orang-orang ini butuh. Jadi ini adalah sesuatu yang penting, saudara. Dan Yesus tahu betul,
Ini adalah permasalahan yang nyata. Jadi, saudara, ketika Yesus mengadres masalah ini, masalah kenapa orang-orang ini sulit, bagaimana kita menghadapi kesulitan untuk mengikut Kristus, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari teks ini. Saya coba simpulkan, agar kita dimampukan hidup sesuai dengan kehendak Kristus, kita harus memahami 3 hal, saudara. Yaitu yang pertama, apa itu Mesias bagi kita, apa yang terjadi kalau kita mengenalnya dengan salah, dan apa yang terjadi kalau kita mengenalnya dengan tepat. Ini adalah gambaran dari 3 perikop yang kita baca hari ini. Saya percaya kalau kita bisa mempelajari 3 hal ini, kita akan bisa memiliki perspektif yang baru yang menolong kita untuk melihat bahwa tidak ada harga yang terlalu mahal untuk mengikut Kristus. Oke, kita akan masuk ke poin yang pertama ya, saudara. Apa itu Mesias? Nah, mungkin saudara di sini bingung kenapa saya pakai kata apa. Karena biasanya Mesias ini merujuk pada Kristus dan ini adalah sosok yang hidup. Biasanya kan pakai siapa gitu ya. Tapi saya mau ajak kita untuk zoom out sedikit dan kita melihat konsep Mesias ini apa sih. Karena kenapa saya mau bahas ini? Karena pemahaman kita tentang Mesias ini adalah kunci untuk kita bisa menyikapi apa artinya mempercayai dia. Apa artinya mengikut Mesias? Apa artinya menerima pekerjaan Mesias bagi kita? Oke, saudara, jadi kata Mesias sendiri ini diambil dari bahasa Ibrani, Masiah, jadi mirip ya, Masiah, atau bahasa Yunaninya, Kristos. Ini fun fact sedikit, jadi Yesus Kristus itu bukan nama belakang, saudara, itu bukan nama family. Tapi Kristus itu artinya yang terpilih. Mesias juga sama, artinya yang terpilih. Jadi zaman dulu orang-orang itu punya nama cuma satu, biasanya cuma given name. Kemudian mereka dikenali bukan dengan nama keluarga tapi dengan nama ayah. Jadi Yesus ini mungkin dikenali orang sebagai Yesus bin Yusuf. Atau orang juga dikenali dengan kota asal mereka. Misalnya Maria Magdalena itu bukan nama belakang, tapi Magdalena itu nama daerah. Maria dari daerah namanya Magdalena. Gitu. Nah, Yesus Kristus ini artinya Yesus yang terpilih, sang terpilih. Oke, kita mengerti. Dan kita lihat dalam bahasa Ibrani dan Yunani artinya sama, konsepnya sama. Tapi yang jadi masalah di sini adalah pemahaman tentang apa artinya menjadi yang terpilih. Terpilih untuk apa, saudara? Kita mau lihat ya, di bagian pertama ini, Yesus mengajarkan pentingnya kita memahami Mesias dengan tepat. Jadi Yesus menegur orang-orang Yahudi yang punya pemahaman yang salah. Apa sih pemahaman mereka? Jadi di sini Yesus menyandingkan antara Mesias dengan Daud. Kenapa begitu? Karena zaman dulu orang-orang Yahudi ini punya kepercayaan, punya pemahaman bahwa Mesias ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk suatu hari mendatangkan kemenangan bagi Israel. Dia akan punya keturunan raja segala macam orang Israel, satu hari akan muncul satu raja yang paling hebat. Yang begitu hebat, dia akan menaklukkan semua bangsa lain sehingga Israel bisa jadi negara paling kuat. Kurang lebih begitu. Jadi tidak akan ada yang bisa menindas bangsa Israel. Orang ini, Mesias ini, akan membawa pembebasan. Kita juga lihat kenapa bisa mereka punya pandangan ini, karena ketika Tuhan memberikan janji tentang datangnya Mesias ini, Tuhan berikan kepada Daud. Dan kita tahu bagaimana Daud punya status yang begitu dihormati oleh orang-orang Yahudi. Dan bukan sembarang mendapat hormat, dia dihormati karena dia telah menjadi raja yang sangat hebat. Bukan hanya dalam pemerintahannya, tapi juga dia adalah seorang raja yang sangat pandai berperang, saudara. Ingat salah satu hal yang membuat Saul iri kepada Daud adalah ketika orang-orang menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa itu artinya puluhan ribu, saudara. Jadi bayangin satu orang yang bisa punya kekuatan seperti 10.000 orang gitu ya. Daud ini dipandang sebagai pahlawan perang yang sangat hebat. Nah mereka
mendengar bahwa ada janji yang diberikan kepada Daud, akan muncul seorang raja yang lebih hebat dari Daud. Maka logikanya, gambaran yang mereka punya tentang Mesias adalah seorang yang sangat hebat berperang, seorang yang sangat kuat, seorang yang akan menaklukkan semuanya. Nah, apa yang jadi masalah dengan pandangan ini, saudara? Masalahnya adalah ketika mereka memandang satu hari nanti akan datang orang yang membawa perdamaian atau kemenangan bagi saya, mereka melihat tokoh ini sebagai satu tokoh yang akan membawa keuntungan bagi mereka. Jadi sebuah kendaraan bagi orang ahli Taurat di sini untuk mendapat benefit, untuk mendapat keuntungan, yaitu menjadi tidak ditindas, yaitu menjadi berkuasa. Ini adalah satu pandangan yang membuat mereka menempatkan Mesias secara tidak langsung ada di bawah dirinya mereka. Karena Mesias hadir untuk kepentingan mereka. Kebayang ya? Jadi Mesias hadir supaya mereka sejahtera. Mesias hadir supaya mereka menang. Nah, ini yang mau Yesus tegur, saudara. Makanya Yesus kasih tunjuk, kamu salah kalau punya pemahaman yang seperti itu. Kenapa? Lihat Daud. Di sini dikutip Mazmur 110, saudara. Di sini Daud bilang, Tuhanku, Tuhan, ini Allah Bapa, telah berfirman kepada Tuanku. Tuanku ini, kata aslinya Adonai, ini biasanya digunakan untuk mensubstitusi kata Yahweh. Karena zaman itu orang Yahudi tidak berani menyebut kata Yahweh. Jadi ini sebenarnya sebuah addressing, sebuah kata panggilan yang ilahi. Orang-orang Yahudi waktu itu melihat Daud menulis ini sebagai satu bentuk nubuatan, di mana Daud melihat Allah yang bicara dengan sosok orang yang terpilih ini. Makanya orang Yahudi selalu mikir, oke, ini mungkin akan jadi satu raja yang agung, dan Daud sebut dia sebagai tuannya karena out of respect gitu ya, karena Daud menghormati. Tapi pada kenyataannya Yesus memberikan perspektif yang baru, bahwa Daud di sini bukan hanya melihat seorang raja, tapi Daud melihat seorang Allah. Makanya Daud pun bilang dia adalah tuannya. Dia adalah Adonai. Nah, ini bikin kalau memang Daud melihat sosok ini sebagai satu sosok yang lebih tinggi dari dirinya, ini akan merusak pola pikir orang Yahudi. Kenapa? Karena pada zaman itu tidak ada namanya anak yang lebih tinggi dari ayahnya. Jadi pasti ayah itu tidak akan memanggil anaknya sebagai tuan. Nah, bagaimana dong kemudian kalau misalnya demikian, bagaimana kita menjelaskan Daud yang memanggil keturunannya sebagai tuannya? Jawabannya cuma satu, yaitu bahwa Sang Mesias ini bukan sekadar keturunan manusiawi biasa. Tapi Mesias ini adalah sosok ilahi yang transcending, yang melebihi dari posisi Daud. Dan memang itu yang sekarang kita tahu. Mesias adalah Kristus yang bukan sekadar manusia biasa. Nah, kenapa pandangan ini penting? Sekali lagi, karena kalau kita bisa melihat Mesias yang datang bukan sekedar manusia hebat yang akan beneficial buat kita. Kita harus melihat dia sebagai Allah, maka kita dipaksa untuk meletakkan Mesias sebagai posisi yang lebih tinggi dari diri kita. Bukannya Mesias hadir untuk kepentingan kita, tapi Mesias hadir untuk menyelamatkan kita dan kita tidak bisa apa-apa. Nah, implikasinya apa, saudara? Kenapa pandangan ini menjadi penting? Kita lihat di ayat 44 ya. Ketika saya merenungkan ini juga saya melihat bagian ini menarik. Karena Yesus memberikan satu pertanyaan kepada orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat, yang kelihatannya sangat retoris gitu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Seakan saya pikir di sini Yesus itu bilang kepada orang-orang ini, lihat kan, kalau misalnya kamu melihat Mesias dari sudut pandangmu yang duniawi itu, yang sebatas perspektif manusia, nggak akan bisa, nggak akan masuk logikanya. Nih, sekarang kamu lihat apa yang akan terjadi kalau kamu salah punya perspektif. Kita akan lihat apa yang terjadi
di poin yang kedua, yaitu apa yang terjadi dengan para ahli Taurat gitu ya. Apa yang terjadi kalau kita mengenal Mesias dengan salah. Saudara, saya mau kita lihat ayat 46 dan perhatikan hal-hal yang Yesus tegur yang dilakukan oleh para ahli Taurat ini. Saya catat ada 4 hal gitu ya. 1, berjalan-jalan memakai jubah panjang, menerima penghormatan di pasar, duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Saudara, ini belum lama dikhotbahkan di CCC, jadi saya tidak bisa tidak terpengaruh oleh penjelasan Tezar, dan saya pikir gampang juga kalau saya contek gitu ya. Jadi saya jelasin sedikit. Di sini bukan artinya orang tidak boleh pakai jubah, saudara. Tapi kita tahu orang ahli Taurat ini sengaja pakai jubah-jubah kebesaran yang menunjukkan siapa mereka, supaya orang lain memandang mereka dan tahu, oh ada ahli Taurat, oh dia seorang ahli Taurat. Bukannya lagi kita tidak boleh memberi sapaan atau penghormatan kepada para hamba Tuhan, misalnya kita ketemu Kodavin gitu ya, terus kayak kita sapa, terus jadi dilarang, bukan gitu. Tapi sekali lagi kita tahu orang ahli Taurat ini sangat suka menerima sapaan itu, karena mereka merasa dikenal, mereka merasa eksis gitu ya. Lagi-lagi disebut duduk di tempat terdepan di rumah ibadat. Saudara, kursi terdepan ini terbuka untuk siapapun, dan saya sangat mendorong saudara bisa duduk di depan supaya bisa melawan ngantuk dan sebagainya. Larangan ini bukan sebuah larangan untuk duduk di kursi terdepan, tapi orang-orang ahli Taurat ini sangat suka duduk di tempat-tempat yang terlihat, supaya setiap kali ada ibadah, orang tahu, oh dia datang, oh dia hadir, oh dia nggak pernah bolos, kurang lebih kayak gitu. Dan yang terakhir, duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Ini zaman itu kalau setiap ada orang yang hosting sebuah perjamuan itu, ada kursi-kursi yang disediakan khusus bagi tamu terhormat, yaitu kursi di sebelah penjamu, di sebelah hostnya. Jadi bagaimanapun settingnya, apakah meja bentuk U atau gimana pun, kursi yang di sebelah penjamu itu menjadi kursi kehormatan. Dan orang-orang ahli Taurat ini merasa dirinya layak untuk mendapat penghormatan yang demikian. Nah, hal-hal ini ditegur oleh Yesus bukan karena tindakannya saja. Sekali lagi, bukan karena memakai jubah itu salah, bukan karena menerima penghormatan itu salah, dan sebagainya. Tapi karena Yesus tahu di balik ini ada sesuatu yang salah. Di balik ini ada permasalahan hati yang lebih dalam. Nah saudara, kemunafikan para ahli Taurat ini lahir dari pemikiran bahwa diri mereka adalah pusat dari kehidupan. Sama seperti bagaimana mereka berpikir bahwa Mesias bisa menjadi kendaraan untuk mereka mendapat keuntungan posisi, mereka menggunakan hal-hal religius atau bahkan iman sebagai pijakan, diinjak saudara, supaya mereka bisa menjadi lebih tinggi. Ngeri sekali ya. Saudara, jadi Yesus mau mengadres permasalahan hati mereka, karena jika hati seseorang ini serong, maka seluruh keberadaannya akan menjadi serong juga. Makanya kita tidak akan heran kalau buah kehidupannya juga menjadi serong. Kita lihat apalagi yang Yesus singkapkan di sini di ayat 47. Disebutkan orang-orang Farisi ini bukan hanya suka penghormatan itu, tapi ternyata di balik pintu tertutup, mereka melakukan sesuatu yang sangat jahat. Disebut mereka menelan rumah janda-janda. Ini maksudnya saudara, zaman itu janda adalah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang lemah dan tidak punya gitu. Nah biasanya tapi mereka punya rumah, karena rumah yang mereka dapat dari misalnya mereka meninggal oleh suaminya gitu ya. Nah rumah itu kan mungkin terlalu besar. Jadi rumah itu biasanya dipercayakan kepada rumah ibadat untuk dikelola, disewakan atau bagaimana gitu. Nanti uangnya itu harusnya dipakai untuk menjaga kesejahteraan si janda ini. Ini sistemnya sebenarnya bagus. Tapi pada kenyataannya, pada praktiknya, justru sistem ini digunakan oleh orang-orang yang berkuasa ini untuk bukannya mensejahterakan para janda, tapi mensejahterakan diri mereka. Ini
jahat sekali ya saudara. Kalau Robin Hood itu mencuri dari orang kaya, walaupun itu tindakan yang salah, para ahli Taurat ini mencuri dari orang miskin. Para ahli Taurat ini bukannya menolong orang yang membutuhkan, tapi justru merampok mereka. Saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh ahli Taurat, mungkin sangat mudah kita menolaknya. Ini keji, saya nggak akan lakukan. Gitu. Tapi saudara, satu hal yang saudara dan saya tidak akan pernah kebal, itu bukannya melakukan hal-hal yang mereka lakukan, tapi punya hati yang sama seperti mereka. Punya pengenalan akan Mesias yang salah. Yang bukan hanya akan membuat kita merasa mengikut Kristus itu jadi harga terlalu mahal, tapi justru membaliknya secara penuh menjadi keliru total. Lihat ya, bukannya berjuang untuk bayar harga, yaitu melepaskan diri dari ikatan kekayaan dan kenyamanan duniawi demi Kristus. Para ahli Taurat ini justru menjual iman mereka demi mendapat kenyamanan dan keamanan duniawi. Sekali lagi, bukannya bayar harga supaya dapat Kristus, mereka malah menjual iman supaya dapat dunia. Nah saudara, kalau kita tilik hati kita masing-masing, apa yang kita temukan? Di mana posisi Mesias, posisi keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hati kita? Apakah di atas diri kita atau di bawah diri kita? Apakah itu hadiah yang kita terima atau sebuah kendaraan untuk kita mendapat untung? Saudara, ketika kita menilik hati kita, apa yang membuat kita senang atau membuat kita sedih? Apa yang membuat kita puas atau kecewa? Apa yang membuat kita tenang atau gelisah? Saudara, siapa sosok yang kita temukan di ujung lorong-lorong perasaan itu? Apakah diri kita sendiri atau Kristus? Saudara, jika kita punya hati yang sama dengan para ahli Taurat, maka jalur natural yang akan terbuka adalah ya pada akhirnya kita akan menjadi sama kejinya seperti para ahli Taurat itu. Dan ini akan berjalan tanpa kita sadari. Lihatlah pada ayat 47 apa yang akan menjadi upah bagi para ahli Taurat itu, saudara. Yesus bilang mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Di sini Yesus bukan sedang menunjukkan atau bilang bahwa ada dosa-dosa yang akan dihukum lebih berat atau ada dosa-dosa yang lebih ringan. Ini juga bukan sebuah excuse untuk menghakimi orang-orang yang melakukan hal-hal ini. Tapi Yesus sekedar bilang, kalau apa yang dilakukan para ahli Taurat ini, bahwa posisi hati mereka bukanlah sesuatu yang perlu kita contoh, bahkan harus kita hindari. Nah, menariknya saudara, setelah memberikan contoh yang untuk tidak ditiru ini, tiba-tiba datang seorang janda yang kemudian Yesus puji. Nah, inilah contoh yang harus kita tiru, saudara. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menempatkan Mesias di posisi yang benar. Inilah yang akan terjadi kalau kita bisa mengenal Mesias dengan tepat. Kita akan lihat poin yang ketiga. Saudara, kalau kita lihat perikop terakhir di pasal 21 ayat 1-4, saya pikir kita semua sudah sangat familiar dengan kisah ini ya, saudara. Ada seorang janda miskin yang datang memberikan persembahan yang nominalnya kecil, 2 peser, tapi kemudian dengan mengejutkan Yesus datang dan bilang, janda ini telah memberikan lebih banyak daripada bukan orang-orang lain, tapi orang-orang kaya yang datang di sana. Nah, tapi yang saya sering dengar, biasanya teks ini digunakan sebagai dorongan, nasihat, atau peringatan supaya kita bisa memberi persembahan kepada gereja dengan rela, saudara. Itu nggak salah, kalau kita kasih persembahan ke gereja memang harus rela. Tapi kalau kita berhenti sampai di situ,
Saya pikir itu adalah satu pembacaan yang lumayan cuek ya saudara. Karena saya mau ajak kita untuk lihat posisi janda ini. Oke, sebelumnya saya tahu juga kalau kita melihat ini hanya sebagai satu kisah tentang persembahan, akan muncul pertanyaan atau mungkin keberatan dalam hati kita. Ketika kita memberi persembahan, janda ini kan memberi semuanya. Mungkin kita akan bilang, oh ya gampang, janda ini memberi semuanya, toh dia nggak punya banyak. Kalau misalnya kita, banyak sekali yang harus kita korbankan. Bukan cuma materi, tapi juga mungkin relasi di sekitar kita. Kalau misalnya kita harus bayar harga ikut Kristus. Oleh sebab itu, saya mau ajak kita untuk lihat kondisi janda ini, untuk lihat apakah benar ini hal yang mudah bagi janda ini. Gitu. Kita lihat detail-detail satu-satu ya. Pertama saya mau angkat fakta bahwa yang datang ini adalah seorang janda, saudara. Di masa sekarang mungkin janda itu selain di barat mungkin menjadi lebih banyak, tapi posisi janda zaman sekarang itu jauh lebih baik daripada janda di masa ini. Kenapa? Karena dulu belum ada tuh women's right, gitu, hak perempuan. Ya kan? Belum ada tuh kesetaraan gender. Jadi perempuan selain dianggap sebagai sosok yang lemah, ketika dia menjadi janda, nggak ada yang melindungi dia. Nggak ada yang cari nafkah buat dia. Mereka tidak diedukasi, mereka tidak bisa bekerja. Jadi mereka adalah sosok yang paling terpinggirkan di masyarakat. Makanya tidak heran kalau kita lihat dia hidup miskin. Ini hal kedua yang saya mau point out. Dia hidup miskin, saudara. Mungkin kita bilang gampang bagi dia memberikan semuanya karena dia tidak punya banyak. Tapi apakah gampang untuk hidup miskin, saudara? Gitu. Jadi dua hal ini saja sudah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan janda ini bukan hal biasa, bukan hal yang mudah. Karena hidupnya sudah sulit. Ditambah lagi, ingat tadi yang kita baca apa yang dilakukan oleh ahli Taurat, siapa yang jadi korban dari tindakan keji ahli Taurat? Ya janda, saudara. Gitu. Jadi janda ini udah miskin, tidak ada yang melindungi, dianiaya pula, tapi dia memberikan persembahan 2 peser. Dan 2 peser ini menarik, kenapa? 1 peser ini adalah satu pecahan mata uang yang paling kecil. Mungkin kalau sekarang, walaupun kita punya uang 100-200, tapi saya pikir yang bisa kita pakai sekarang kurang lebih 500 lah ya. Mungkin nominalnya sekitar segitu, karena itu menurut tafsiran, dia tuh 1/6/4 dari upah harian. Jadi kalau upah hariannya sekitar 50.000 sampai 100.000, 1/4-nya itu di bawah 1.000 rupiah ya. Atau sekitar 500 sampai 1.000 rupiah. Jadi ini uang yang sangat sedikit. Tapi menariknya dia kasih bukan 1 peser, dia kasih 2 peser. Nah ini jadi hal yang penting karena dia sebenarnya punya opsi untuk menyimpan 1 bagi dirinya, saudara. Tapi biarpun dia orang yang miskin, hidupnya sulit dan teraniaya, dia memilih untuk tidak menahan 1 peser itu untuk dirinya. Dia memberikan semua yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Jadi ketika Yesus bilang, dia memberikan paling banyak, tentu Yesus bukan bicara soal nominalnya, saudara. Dan memang bukan nominalnya yang penting, tapi Yesus bicara bagaimana dengan nominal yang kecil ini, janda ini berkorban sangat banyak. Ini adalah persembahan yang sangat mahal buat dia. Biarpun orang-orang kaya lainnya memberikan mungkin nominal lebih banyak, itu bukan persembahan yang mahal. Kenapa? Karena mereka punya kelimpahan. Tapi bagi janda ini, persembahan yang 2 peser itu adalah sebuah persembahan yang sangat mahal. Saudara, saya jadi merenungkan apa sih yang sebenarnya membuat janda ini bisa melakukan hal yang seperti ini. Bagaimana dia bisa menyerahkan uang yang sedikit itu dan percaya penuh kepada Tuhan. Saya pikir jawabannya adalah karena dia mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Dia kenal betul bahwa Allah datang untuk melindungi dan menjaga dia. Dia tidak perlu sibuk menggunakan Allah untuk menyelamatkan dirinya seperti para ahli Taurat. Tapi dia tahu yang perlu dia lakukan hanyalah percaya dan berserah kepada Tuhan.
Inilah gambaran seorang yang mengenal Mesias dengan benar. Seorang yang meletakkan Tuhan di atas dirinya sendiri, bukan seorang yang menginjak Mesias untuk meninggikan dirinya atau kualitas hidupnya. Seorang bernaung di bawah kuasanya, tidak peduli apa yang dia punya atau tidak punya juga. Seorang yang melihat Tuhan sebagai satu-satunya kepunyaan yang harus dia miliki, dan bahwa itu cukup. Saudara, lihatlah pada akhirnya apa yang menjadi bagian bagi janda ini. Saya yakin satu hal yang membuat janda ini mampu memberi, mampu melihat bahwa hidup miskin, melepaskan semua yang dia punya, menahan aniaya yang dia terima, bukanlah harga yang terlalu mahal yang dia mau bayarkan untuk mengikut Kristus, untuk mengikut Tuhan. Saya yakin hal itu bukan janji bahwa dia akan menerima berkat 10 atau 100 kali lipat lagi. Bukan janji bahwa dia akan punya rumah tangga yang baru, punya suami yang baru yang akan melindungi dia. Dan bukan keadaan duniawi yang lebih baik, saudara. Tapi saya yakin satu janji yang membuat dia mampu melakukan itu adalah sesuatu yang lebih berharga dari harta apapun di dunia, yaitu perkenanan Tuhan melalui Yesus yang menyertai dia. Kita lihat ketika Yesus melihat janda ini, Yesus memuji dia, Yesus berkenan kepadanya. Nah, saudara, balik lagi ke pembicaraan kita tentang menentukan apakah sesuatu itu terlalu mahal gitu ya. Saya menyadari bahwa pertimbangan kita itu tidak berhenti hanya sampai pada apa yang kita berikan dan apa yang kita dapatkan. Tapi ada satu faktor lagi yang punya peranan penting dalam kita mengambil keputusan, yaitu untuk siapa kita membayar harga itu. Bertahun-tahun yang lalu, saudara, sekitar 16 tahun yang lalu, berasa tua ya. Tapi saya ingat betul kejadian ini. Saya lagi pergi ke klinik mata, waktu itu saya nemenin mama saya yang sedang berobat. Dan karena ini sebuah klinik, dokternya cuma satu tapi dia sangat terkenal, antriannya itu sangat panjang. Saya ingat kami datang dari sore sekitar jam 3, jam 4, dan kami masih ada di antrian itu sampai jam 7 malam. Waktu itu saya sangat lapar karena saya belum makan malam, dan saya mulai merengek sama mama saya. Waktu itu saya masih kecil ya saudara, jadi mohon dimaklumi. Saya masih umur 8 gitu kurang lebih. Saya merengek sama mama saya, aduh ngapain sih kita di sini lama banget gitu. Kita nggak bisa pergi keluar, karena kalau kita keluar nanti dipanggil, kita nggak ada, percuma kita ngantri udah berjam-jam gitu. Mau beli makanan nggak bisa, kita nggak punya apa-apa. Kita harus nunggu, nggak jelas kapan masuknya gitu. Nah, waktu saya komplain gitu, ternyata mama saya punya 1 buah roti, saudara. Dia keluarin, ya udah nih kamu makan dulu. Saya makan, nggak kenyang saudara, karena cuma 1 rotinya gitu ya. Habis itu saya masih ngoceh lagi. Kenapa sih harus di sini? Ngapain sih aku ikut? Aku belum makan dari siang dan sebagainya gitu. Saya ngoceh terus sampai ternyata akhirnya kesabaran mama saya habis dan dia marahin saya. Gitu, dia bilang, emang kamu doang yang belum makan, mami juga belum makan, katanya gitu. Tapi mami kasih roti ini buat kamu supaya kamu gak terlalu lapar. Saudara, ini jadi satu hal yang saya ingat dengan begitu manis ya, karena saya melihat bagaimana mama saya rela mengorbankan satu hal yang mungkin bisa jadi bagian dia. Dia bahkan tidak bagi 2 rotinya gitu ya, tapi dia kasih semuanya buat saya. Karena dia sayang sama saya gitu. Jadi menurut dia menahan lapar, tidak makan roti, itu bukan harga yang terlalu mahal, yang penting anaknya bisa makan. Biarpun mungkin secara materi rugi ya saudara, tapi ternyata untuk siapa dia bayar harga itu bisa mempengaruhi harga yang mahal sekalipun jadi sesuatu yang tidak terlalu mahal buat dia. Saudara, saya pikir di hadapan Tuhan kita punya posisi yang mirip gitu ya. Sama seperti Oswin kecil yang kelaparan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kita adalah orang berdosa yang tidak bisa berbuat apa-apa juga, saudara.
Dan sama seperti mama saya yang mengorbankan apa yang dia punya supaya saya tidak kelaparan, Kristus turun tangan berkorban supaya kita bisa diselamatkan. Yang beda adalah yang mama saya korbankan itu hanya sebuah roti, saudara. Tapi yang Yesus lakukan adalah memberikan tubuhnya untuk dipecah sebagai roti dan darahnya dicurahkan sebagai anggur. Supaya setiap kita bisa makan, minum, dan terlebih penting, bisa hidup. Saudara, jika dari roti yang tidak disayangkan oleh mama saya itu, kita mungkin bisa melihat betapa besar kasih ibu kepada anaknya. Bayangkan seberapa besar kasih Tuhan yang digambarkan dari pemberian yang dia berikan kepada kita, dari pengorbanan yang tidak dia sayangkan. Ketika Yesus menyerahkan seluruhnya sampai titik darah penghabisan dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus seakan bilang, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk kubayar demi bisa menyelamatkan kamu. Tahta ditinggalkannya, kuasa ditahannya, dan kuasa dilepaskannya. Dan bahkan hidupnya dia serahkan supaya saudara dan saya bisa hidup. Jadi saudara, kalau kita hari ini masih merasa mengikut Kristus, itu harganya terlalu mahal. Jangan-jangan bukannya itu karena kita merasa apa yang kita miliki itu terlalu berharga. Tapi jangan-jangan permasalahan yang kita punya adalah kita gagal melihat betapa berharganya kehadiran Kristus dalam hidup kita. Jangan-jangan kita telah menjadi para ahli Taurat yang melihat Mesias sebagai komoditas yang bisa dipertukarkan dengan kekayaan duniawi. Saudara, kira perenungan hari ini bisa menyadarkan kita dan mengingatkan kita betapa berharga hidup yang Kristus berikan kepada setiap kita dan betapa berharga Kristus sendiri itu bagi kita. Saya mau tutup khotbah ini dengan membacakan Amsal 30 ayat 7-8. Ini adalah doa Agur yang saya pikir adalah doa yang ingin saya aminkan untuk menolong kita melihat Kristus sebagai satu-satu yang terpenting dalam hidup kita. Amsal 30 ayat 7-9, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, sebelum aku mati, kabulkanlah 2 permintaanku ini. Pertama, tolonglah aku untuk hidup dengan jujur. Kedua, janganlah memberiku kekayaan atau kemiskinan, tetapi berikanlah hanya makanan yang aku butuhkan. Karena bila aku kaya, mungkin aku menjadi sombong lalu berkata, aku tidak perlu Tuhan. Tapi bila aku miskin dan mencuri sesuatu, maka namamu ya Allahku akan ikut dicemarkan. Biarlah ini jadi pengingat buat kita, bahwa apapun situasi yang kita hadapi, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Dan kehidupan yang kita punya dari Kristus, ini adalah sesuatu yang begitu berharga, sehingga tidak ada hal dunia yang menjadi terlalu mahal untuk kita lepaskan, demi bisa mempertahankan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami hari ini betapa berharganya hidup yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah kami yang seringkali terjebak untuk melihat kekayaan, keamanan, kenyamanan, dan kenikmatan duniawi sebagai hal yang berharga buat kami Tuhan. Dan kami gagal untuk melihat betapa indah, tenang, dan nyamannya janji yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk terus ingat ini Tuhan, biar dalam apapun yang kami lakukan untuk Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.